Perkenalkan, nama saya Elsa Maharani Gusnianda dengan NIM 230304129 dari Prodi Manajemen semester 2. Sebelum memulai pembahasan materi di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM, alasan saya memilih masuk jurusan manajemen selain dari peluang kerja yang banyak. Di manajemen ini kita diajarkan dasar-dasar memahami atau mengelola bisnis. Jadi kalau misalnya nanti kita buka usaha, jadi udah tahu landasan-dasarnya, dan juga kita di sini dilatih memiliki jiwa-jiwa pemimpin dan komunikasi yang baik. Kita masuk ke pertama, yaitu pengenalan teknologi informasi. Terdapat beberapa pengertian menurut tokoh, yaitu salah satunya Williams dan Sauer yang berpendapat teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi kecepatan tinggi dengan komputersi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Menurut McKeown, teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Perlunya teknologi informasi di era sekarang karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Salah satu manfaat yang didapat yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Mudahnya akses terhadap suatu informasi. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen itu diperlukannya waktu tanggap yang lebih cepat, karena manajemen itu sendiri meliputi planning atau perencanaan, organizing yaitu mengatur, actuating menjalankan, directing mengarahkan, dan controlling itu mengendalikan. Kompleksitas tugas manajemen itu pun harus meningkat mengikuti perkembangan zaman sekarang. Pengaruh globalisasi. Dalam suatu era globalisasi, setiap aspek akan selalu berkembang tanpa batasan apapun, entah batasan waktu ataupun batasan lainnya. Perkembangan aspek ini dapat terwujud dikarenakan adanya penerapan dari teknologi informasi. Kita lanjut dengan sistem informasi. SI atau sistem informasi menurut SIP pada jurnal Computer and Business volume ke-7 pada tahun 2013, sistem informasi atau SI yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sedangkan SI menurut Azhar Susanto pada tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, SI merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Sedangkan informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan keputusan. Tujuan SI yaitu suatu sistem yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Peranan SI yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu 1. Sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita mengakses data terkait akademisi. 2. Sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Ketiga, sistem pertukaran data digital dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. Keempat, sistem biometrik atau sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari agar tidak sembarang orang melakukan akses tersebut. Perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input yaitu 1. Keyboard komputer. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf dan sejenisnya.
2 itu ada mouse. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Keempat ada scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem tersebut yaitu terletak pada motherboard dan mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC maupun perangkat mobile. Salah satu contohnya adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer software. Bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan antara software yaitu perangkat lunak komputer dan hardware yaitu perangkat keras komputer. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem operasi. 2. Perangkat lunak driver. 3. Perangkat lunak aplikasi. 4. Itu bahasa pemrograman. Selanjutnya data, informasi, dan pengetahuan. Data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling mendasar. Informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang menerimanya. Informasi dapat dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Selanjutnya yaitu mengenai data, pengetahuan, dan penunjang keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai data, pengetahuan, dan penunjang keputusan. 1. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Terstruktur. Terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah. 2. Setengah struktur. Setengah struktur merupakan perpaduan antara keputusan struktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Ketiga, tidak struktur. Merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak dapat
terjadi dalam manajemen tingkat atas. Suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. 2. Manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Yang kedua, sistem penunjang keputusan atau decision support system. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen operasi dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya.